Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bergabung di Room Zero Ismi teman-teman. Di siang hari ini saya mau membahas tentang keajaiban ya, atau disebut dengan miracle. Karena ternyata banyak sekali orang-orang yang memang hidupnya itu ya mencari keajaiban hidup ya. Misalkan mereka itu rajin ibadah ya, mungkin mereka itu rajin ibadah, mereka itu taat agama misalkan ya, kemudian mereka itu belajar ini itu supaya apa, pengen dapat keajaiban hidup ya. Tapi teman-teman, nanti itu ada fase dimana ketika kita sudah sampai di titik mendapatkan keajaiban hidup ya, kita sering mendapatkan keajaiban hidup, kita sudah sangat sering untuk hidupnya itu ajaib ya, hidupnya penuh keajaiban, hidupnya penuh kemudahan, dan kita itu nanti ada sebuah jebakan di situ ya. Nah, jebakannya adalah kehidupan kita pengen ajaib kayak gitu, pengen terus-terusan ajaib, nggak mau nih. Misalkan ya, pada suatu momen kita itu tidak dapat keajaiban hidup. Nah, ketika yang biasanya kita itu hidupnya seperti ajaib terus ya, kemudian tidak ada keajaiban hidup, kita akan ada rasa menderita di situ. Ya, jadi ada tingkatan ya teman-teman ya, tingkatan kesadaran ketika kita awalnya beribadah ya, awalnya kita itu mencari sebuah ilmu. Kita mengikuti berbagai kelas hanya untuk mendapatkan keajaiban hidup ya. Tapi di suatu momen nanti ketika teman-teman sudah merasakan seringnya mendapat keajaiban hidup, maka teman-teman akan merasa di titik puncak bahwa ketika kita tidak ada keajaiban hidup, maka teman-teman itu merasa kayak mencari ya. Teman-teman seperti kehilangan sesuatu. Makanya di sini ada jebakan ya teman-teman ya. Ada jebakan ketika kita belajar spiritual ya. Mungkin ya kita itu memperdalam keilmuan ya. Kita akan terjebak juga ya ketika kita harapannya itu pengen ajaib terus hidupnya. Ya, sedangkan kehidupan ini kan dualitas ya, seperti yang saya sampaikan kan. Hidup ini ada dualitas. Apa itu dualitas? Dualitas kehidupan itu mencangkup positif dan negatif. Kemudian dualitas itu mencangkup sehat dan sakit. Dualitas juga mencangkup punya uang banyak, punya uang sedikit. Dualitas pun juga mencangkup ajaib dan enggak ajaib gitu ya. Iya toh? Nah, di sini teman-teman paham kan bahwa hidup kita itu dualitas loh ya. Ya. Maka di titik teman-teman mencari sebuah keilmuan, teman-teman nanti misalkan beribadah rajin, misalkan teman-teman tuh belajar spiritual, dan mungkin tujuanmu itu hanya untuk mencari keajaiban hidup ya. Nah, nanti teman-teman di titik puncaknya teman-teman akan paham ternyata hidup ini bukan untuk mencari keajaiban. Apa sih ternyata hidup ini ya? Ya, hidup ini apa sih? Hidup bukan tentang mengejar keajaiban, tapi menyadari penuh bahwa ruh kita yang menyaksikan skenario Tuhan adalah sejatinya keajaiban. Dan ternyata pada suatu titik nanti ya teman-teman, mungkin berjalannya waktu tuh tiba-tiba dapat keajaiban ini itu ya, nanti berjalan lagi dapat keajaiban lagi, nanti teman-teman ada di titik sangat-sangat kagum dan sangat-sangat wow gitu ya terhadap keajaiban hidup. Dan ternyata itu bukan titiknya ya, bukan titik tujuan hidup kita ternyata. Nah, kita akan tahu saat kita sudah melampaui karena sudah keseringan dapat keajaiban hidup dan suatu momen hidup kita tidak ajaib. Disitulah kita akan naik kesadarannya bahwa keajaiban dan tidak keajaiban itu dualitas hidup. Dan ternyata mimin nggak apa-apa, tapi tuh iya udah. Nah, dan ternyata teman-teman semuanya, ternyata di titik teman-teman ya sudah melampaui dualitas bahwa udah sering dapat keajaiban dan kalian euforia banget ya, atau bahasanya itu kalian tuh semangat bahagia banget nih karena sering dapat keajaiban hidup ya, karena sering dapat keajaiban kehidupan.
Maka teman-teman itu ketika tidak dapat keajaiban hidup, kalian pasti ada sebuah egonya. Ya, ada sebuah ego dan pikirannya yang mengatakan bahwa aku tuh sudah seperti biasanya loh. Tapi kok keajaiban hidupku kok nggak hadir lagi ya? Nah, disitulah kalian baru menyadari bahwa ada pemikiran, ada egoku ya, ternyata ada emosiku, ada pikiranku yang ternyata mengharapkan adanya keajaiban hidup. Ya, jadi ada tingkatan di situ ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman mendengar yang saya katakan ini, di titik nanti sudah tidak euforia terhadap yang disebutkan keajaiban ya, maka disitulah teman-teman akan paham ini yang saya sampaikan di sini ya. Dimana dulu ya teman-teman ya, ini saya akan menceritakan pengalaman saya ya. Jadi pas zaman dulu banget ya, itu kan ketika dalam keadaan yang di bawah gitu ya, dan saya misalkan berproses berjalan dan kemudian misalkan mendapatkan banyak keajaiban hidup ya, kemudahan demi kemudahan, kemudian jawaban demi jawaban, semua itu seperti ngeklik gitu loh, seperti kayak terhubung banget kayak gitu ya. Nah terus teman-teman ya, disitulah saya merasa ada di titik momen. Jadi ini ada sebuah titik momen ketika semua itu nggak tersambung gitu ya. Padahal saya melakukan hal yang sama. Saya melakukan hal yang sama, tapi di titik ya, di titik semua itu sudah ada di atas ya. Dalam artian itu ya nggak mencari apapun, misalkan ya udah hadir sendiri semua ya. Disitulah titiknya ada sebuah pertanyaan dalam diri ya. Kenapa ya? Kayaknya hidupnya ini udah enak aja gitu ya. Kayaknya hidup ini udah enak banget nih kalau misalkan orang itu apa ya, mungkin memberikan penilaian itu udah enak banget nih, tapi ternyata di titik inilah ada sebuah krisis gitu ya. Ada krisis jiwa ya dalam artiannya. Jadi ada sebuah krisis jiwa dan ada sebuah pertanyaan di mana kenapa ya sudah ada semuanya tetapi terasa nggak ada, terasa ya ada yang sesuatunya gitu ya yang masih kayak kurang gitu loh. Nah disinilah teman-teman ya, kemudian saya mengalami kayak guncangan jiwa kayak gitu ya, mengalami guncangan jiwa, kemudian batin yang benar-benar misalkan ketakutan semua itu yang muncul ya, kemudian kebatinan itu yang benar-benar kayak nggak tahu arah kayak gitu loh. Padahal saya juga melakukan hal yang sama di masa lalu tuh, sampai sekarang pun ibaratnya masih ada yang sama. Jadi nggak berkurang gitu loh. Jadi di situ saya mempertanyakan apakah saya itu tidak rajin ibadah ya kayak gitu ya waktu dulu ya. Saya mempertanyakan apakah saya tidak terkoneksi lagi. Kok saya merasa tidak terkoneksi lagi ya dengan Tuhan ya, seperti itu. Nah di titik inilah ternyata teman-teman ya, ternyata ketika kita merasa bahwa aku sudah terkoneksi dengan Tuhan ya misalkan ya, dan kita udah nih merasa aku memang udah terkoneksi terus hidupnya ajaib gitu ya, ternyata disitulah ketika kita melekat di situ ya, kita akan diguncang supaya kita sadar bahwa hidup ini dualitas ya. Hidup ini kadang ajaib, kadang juga nggak ajaib ya. Kadang hidup kita itu ya positif, kadang juga negatif. Nah makanya di sini saya itu benar-benar merasakan kesadaran, saya merasakan ternyata saya kok merasakan kenegatifan ya kayak gitu loh ya. Kok negatif nih rasanya nih, di perasaan negatif, di pikiran kok negatif, padahal nggak pernah mikirin yang negatif kayak gitu loh. Jadi di sini saya mempertanyakan ya, perasaan dulu juga nggak pernah, ibaratnya nggak pernah yang overthinking gitu loh ya teman-teman ya. Tapi di suatu momen kenapa ya pikiran saya kok bisa jalan sendiri, bisa mikir yang negatif gitu ya. Disitulah saya tuh nggak mau ya, saya nggak mau ada pikiran negatif. Nah kok jalan sendiri sih pikiranku, kok pikiran kayak gini ya, negatif kayak gini terus. Sampai akhirnya ya saya benar-benar kayak merasa ketakutan sendiri terhadap pikiran saya sendiri. Maka disinilah ya terbuka sebuah kesadaran ya, bahwa selama ini ternyata kita itu sangat menolak hal yang negatif gitu loh. Maka disinilah saya menemukan sebuah kesadaran bahwa positif dan negatif adalah dualitas hidup, yang benar-benar itu adalah hal yang sama. Yang negatif pun bukan sesuatu yang buruk, hal yang negatif pun itu adalah cara Tuhan
untuk menyeimbangkan kita juga. Ya, jadi makanya kenapa ternyata hal-hal yang baru itu dimunculkan oleh Tuhan ya, untuk kita itu naik kesadarannya, untuk lebih paham atas kehidupan ini. Ya, dan artinya ketika kita hidupnya ajaib sama nggak ajaib pun, kita sudah menjadi ruangnya mereka. Jadi kita sudah tidak mengejar sesuai yang saya ucapkan di sini. Ini yang saya tuliskan di sini ya. Ya, hidup kita bukan tentang untuk mengejar keajaiban, tapi menyadari penuh ruh kita yang menyaksikan skenario Tuhan adalah sejatinya keajaiban. Nanti teman-teman ya, jadi kita sebagai ruh ya, jadi keajaiban itu kan bukan dikejar ya toh, tidak ngejar keajaiban, tapi apa, menyadari penuh bahwa aku ada ruh Tuhan, yang sudah menempati badan manusia dengan segala komponennya. Maka ketika aku merasakan segala rasa ini, inilah keajaiban itu sendiri. Jadi otomatis pikiran kita dan kemudian emosi kita, ego kita ini tidak mencari keajaiban ya, tapi benar-benar sudah sadar ini aku ajaib, sudah ajaib gitu loh. Nah, otomatis dari perasaan kita yang benar-benar merasa bahwa aku tuh sudah ajaib di sini ya, maka akan tercermin keluar diri, keajaiban hidup itu akan datang. Ya, karena apa? Keajaiban hidup ternyata, keajaiban hidup di luar diri itu bisa datang itu kenapa? Dampak dari kita sudah sadar penuh bahwa ruh kita yang bisa menempati badan manusia dengan segala komponennya ini adalah keajaiban itu sendiri. Kita yang bisa melihat ya, menyaksikan Allah, melihat dengan mata kita, kita bisa menyaksikan Allah mendengar lewat telinga kita, dan segala tubuh ini yang kita bisa merasakan segala emosi, kemudian di pikiran juga sama, kemudian kalian bisa merasakan gejolak-gejolak rasa-rasa apapun yang hadir ya teman-teman ya, maka disitulah ternyata kita sudah ajaib ya, kayak gitu ya. Makanya di sini semoga teman-teman dari apa yang saya sampaikan di live ini, teman-teman nanti bisa lebih sadar ya, lebih menyadari aku adalah ruh Tuhan yang sudah ajaib, sehingga aku tidak perlu untuk mencari keajaiban karena sejatinya aku ini sudah ajaib di sini. Kayak gitu ya, bahasanya seperti itu ya. Jadi di sini di Room Zero Ismi kita kembali ya. Jadi bahasanya di Room Zero Ismi ini tidak untuk mengejar apapun, tapi menyadari kembali dalam diriku bahwa ruh ini ya, ruh kita ini sudah keajaiban itu sendiri ya, yang sudah bisa menyaksikan segala rasa, yang bisa menyaksikan segala pikiran yang muncul, dan apapun yang ada dalam diri kita ini adalah keajaiban itu sendiri ya teman-teman ya. Bisa dimengerti ya teman-teman ya, bisa dimengerti teman-teman. Gimana dari apa yang saya sampaikan di sini, bisa paham? Boleh diketik di kolom komentar ya. Gimana caranya Kak? Kak Joko Linggo maksudnya gimana caranya apa Kak? Cara apa Kak? Kakak masih di sini enggak? Cara apa Kak? Cara yang gimana Kak? Alhamdulillah Mas Didit paham ya Mas ya. Ya alhamdulillah ya, nanti saya upload lagi di YouTube ya. Semoga bisa paham tentang apa yang saya sampaikan di sini. Jadi konsepnya kita itu bukan mengejar ya, tidak ngejar, makanya tidak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain tuh gimana yo, hanya menyaksikan. Menyaksikan apa? Ya menyaksikan kehidupannya Tuhan melalui diri kita. Teteh, aku jawab Teteh ya, Teteh Aminah ya. Bentar. Teteh Aminah tanya tentang penyakit gimana Teh gitu ya. Teteh itu kan kita harus paham dulu, Teteh itu kan ada trauma di masa lalu ya Teh ya, tentang sakit. Itu mesti dulu itu punya persepsi nyakitin gitu loh Teh. Ya, jadi karena Teteh itu punya persepsi bahwa itu menyakitkan ya, berproses Teh untuk perlahan-lahan memberikan edukasi sama pikiran. Saya juga sama Teh. Aku juga sama Teh. Jadi ya, iya gimana ya, melekat ya Teh ya, karena memang melekat terhadap itu, karena memang ya waktu kecil itu kan nggak ada edukasi ya Teh, kita nggak ada edukasi, tidak ada yang melindungi kita ya, otomatis kita punya persepsi yang ngeri banget Teh
Jadi prosesnya teh ketika teteh misalkan mengalami, duh gimana ya, takut sakit apa gitu teh. Itu teteh memberi edukasi, kamu takut apa sih, sakit apa, gimana, diedukasi dan dipelajari teh. Dipelajari tentang sakit apa yang teteh takutin itu ya teh ya. Dan dipelajari juga penyakit itu artinya apa sih kayak gitu loh teh. Sampai akhirnya pikirannya teteh, pikiran, emosi ya, semua egonya itu bisa tunduk patuh sama kesadarannya teteh. Makanya kita belajar untuk memperdalam apa sih penyakit itu artinya apa. Ya prosesnya gimana itu browsing aja teh. Bisa browsing belajar penyakit itu apa sejatinya, penyakit itu apa sih artinya kayak gitu loh teh. Ya, kalau saya disuruh menjelaskan di sini apa sejatinya penyakit teh, tak jawab. Penyakit itu adalah cara tubuh untuk menyeimbangkan tubuhnya. Sel-sel tubuhnya yang ada yang sakit, dia itu menyeimbangkan. Ya memang rasanya kayak gitu teh. Ya memang karena kita sudah didoktrin sama waktu kecil. Oh sakit nggak boleh sakit, harus diobati, harus sembuh. Otomatis apa teh? Di pikiran kita ya menganggap penyakit itu ngeri banget teh. Itu ngeri banget karena apa? Setiap orang sudah menganggap penyakit itu ngeri. Ya teh ya padahal kan nggak ngeri. Ya makanya saya juga sama teh, saya juga terbawa itu sesuatu yang ngeri sakit itu teh. Makanya aku kan nggak mau toh. Ya kalau dulu ngalami sakit tuh kayak udah cemas berlebihan ya, kayak udah takut gitu loh. Karena memang lingkungan kecilku dulu kan juga mempersepsikan itu teh. Sehingga pikiran kita itu nggak mau teh sakit itu. Semua orang pasti nggak mau sakit teh. Ya makanya ya berproses bersama teh, diberi edukasi terus menerus bahwa sakit itu cara tubuh mencintai tubuh ya. Ya, jadi penyakit itu adalah cara dia mencintai tubuh kita teh. Memang seperti itu cara menyeimbangkannya, namanya penyakit. Namanya penyakit itu menyeimbangkan tubuhnya. Dimunculkan rasa nggak enak, tapi untuk disembuhkan. Makanya itu kan paradok hidup kan. Paradok hidup tuh kalau Allah itu memberikan ujian sama kita, itu beriringan, dia itu mau menaikkan derajat hidup kita teh. Gitu ya teh. Lah itu teh makanya teh, karena makanya jangan sering-sering memasukkan kata-kata orang kepada pikiran kita. Ini kita filter dulu ya. Ya jadi di filter sih bahasa ini di filter dulu. Pikirannya kita belajar berkesadaran itu untuk apa? Memfilter pikiran supaya semua omongan di luar tidak masuk. Yaitu dengan jangan percaya omongan orang. Siapapun ya, kita percaya sama diri sendiri seperti itu, diajarin pikiran sama egonya itu diajarin teh. Ya aku juga sama loh teh, saya juga sedang belajar loh ya teh ya. Saya juga terus mempelajari ini tuh buat diri saya sendiri, dipelajari proses pelan-pelan ya, nanti akan ada waktu timing yang tepat teteh akan paham. Ya mungkin bukan sekarang teh, tapi suatu saat akan paham ya teteh. Seperti itu ya teman-temanku semuanya. Gitu ya, semoga paham akan yang saya sampaikan di sini. Ya, gitu ya teh. Ya, nanti saya upload dulu. Semoga teman-teman nanti yang mendengarkan materi ini paham. Yang saya maksud ini apa ya? Jangan mengejar keajaiban karena kita hanya perlu menyadari keajaiban sudah ada tepat di sini. Jadi kan kita tidak ngejar apa-apa ya. Oke? Ya saya upload di YouTube ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya memang nggak lama-lama ya. Sebentar aja, mungkin kayak 20 menitan sampai setengah jam aja gitu ya. Biar nguploadnya nggak lama-lama kayak gitu. Terima kasih ya waktunya ya teman-teman ya. Nanti saya posting di YouTube Teh Aminah ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.